Konsekuensi dari tindakan inkardinasi Allah yang mengambil rupa manusia itu adalah juga agar kemanusiaan kita ini diilhami oleh keilahiannya. Sehingga kita yang dalam rupa sosok manusia seperti ini, dengan memiliki berbagai macam kelemahan, kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kita bisa mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Inilah kebenaran iman kita. Dengan misteri inkarnasi, Allah mengambil rupa manusia agar kemanusiaan kita juga diilhami oleh keilahiannya. Sehingga kita yang wujudnya manusia seperti ini, yang juga punya kelemahan dan kerapuhan, tapi kita juga dimampukan untuk mengasihi seperti Allah mengasihi. Semoga misteri inkarnasi ini menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang saling mengasihi satu sama lain seperti Yesus mengasihi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkat dalem. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mengawali Pranikaristi ini dengan mengakui segala dosa dan kekurangan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada awalnya Yesus memulai untuk pertama kali karyanya secara publik di hadapan umum itu di Kapernaum dan berkeliling ke Galilea. Lalu sesudah itu ia baru kembali ke Nazaret, ke kampung halamannya. Dan ketika Yesus ke kampung halamannya di Nazaret, orang-orang sekampung itu sudah mendengar apa yang dia ajarkan dan lakukan di tempat-tempat lain. Maka awalnya reaksi orang-orang Nazaret itu sangat positif terhadap Yesus. Mereka kagum akan Yesus yang adalah teman mereka. Tetapi reaksi mereka menjadi berubah ketika Yesus membaca kitab Nabi Yesaya tentang perutusan orang yang diurapi. Dan kemudian Yesus menegaskan bahwa orang yang diurapi itu adalah Dia sendiri. Dan kata-kata penegasan itu dinyatakan oleh Yesus ketika Dia mengatakan, "Pada hari inilah genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarkannya." Dengan kata lain, kutipan Nabi Yesaya bahwa Roh Tuhan ada padaku untuk mengutus aku memberitakan kabar baik kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, itu adalah Dia sendiri. Orang-orang Nazaret tidak bisa menerima bahwa orang yang diurapi itu adalah Yesus. Bagi mereka, Yesus itu hanyalah anak seorang tukang kayu, teman main mereka di kampung. Dan dari peristiwa ini, orang-orang Nazaret tidak diceritakan dalam Injil hari ini.
orang-orang Nazaret terus-menerus tidak percaya dan berakibat dengan pengusiran Yesus keluar kota. Bahkan dalam kisah di akhir itu, Yesus hendak dilemparkan ke tebing. Itulah reaksi orang-orang sekampung dari Yesus. Apa yang menarik dari peristiwa ini? Kita berada dalam masa Natal sesudah Epifani. Ternyata tidak semua orang mampu mengenali perwahyuan Yesus bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bahkan orang-orang sekampungnya sendiri di Nazaret yang mestinya dekat dengan Dia tidak mampu memahami identitas Yesus ini, bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kemanusiaan Yesus ini memang bisa menjadi skandal yang besar bagi orang yang tidak percaya. Dan kita pun juga kadang-kadang sulit memahami rencana dan kehendak Allah. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus itu mengambil rupa seorang manusia yang hina dina, yang rapuh, yang memiliki berbagai macam kelemahan. Mungkinkah Allah yang Maha Kudus seperti itu mengambil rupa seorang manusia yang rapuh? Kita pun kadang-kadang tidak bisa memahami hal-hal seperti itu. Dan ini membawa implikasi atau konsekuensi yang sangat luas kalau Allah itu menjelma menjadi manusia. Kalau Yesus tadi mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku, aku diutus untuk mengurapi orang-orang, untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada orang buta." Dari sisi Yesus yang sebagai manusia, Dia orang yang diutus oleh Allah untuk melayani orang-orang miskin. Dan nanti pada akhir zaman, dalam kisah Injil Matius, Yesus juga mengatakan, "Sesungguhnya apa saja yang saudara lakukan bagi salah seorang saudaraku yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku." Yesus mengidentifikasi atau menyamakan dirinya dengan orang yang hina dina. Itu berarti kita juga memandang saudara-saudari kita yang hina dina. Di sana ada Allah. Mampukah kita memandang dan memperlakukan mereka? Konsekuensi dari tindakan inkardinasi Allah yang mengambil rupa manusia itu adalah juga agar kemanusiaan kita ini diilhami oleh keilahiannya. Sehingga kita yang dalam rupa sosok manusia seperti ini, dengan memiliki berbagai macam kelemahan, kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kita bisa mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Inilah kebenaran iman kita. Dengan misteri inkarnasi, Allah mengambil rupa manusia agar kemanusiaan kita juga diilhami oleh keilahiannya. Sehingga kita yang wujudnya manusia seperti ini, yang juga punya kelemahan dan kerapuhan, tapi kita juga dimampukan untuk mengasihi seperti Allah mengasihi. Semoga misteri inkarnasi ini menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang saling mengasihi satu sama lain seperti Yesus mengasihi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan putranya yang tunggal, agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup abadi. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.